Aku pikir aku menikah dengan pria sederhana. Hidup di bawah bayang-bayang mertua penyayang. Tapi 4 tahun kemudian, aku tersadar. Semuanya tipuan. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Pagi itu, sinar matahari menyusup perlahan melalui tirai kamar Andin, membelai lembut pipinya. Ia menarik selimut sedikit lebih erat, merasa hangat meskipun hatinya tak sepenuhnya tenang. Di sisi ranjang, Rangga masih terlelap, napasnya berat tapi ritmis, seolah tak terbebani apapun di dunia. Andin menatap suaminya, dan senyum tipis muncul. Namun di balik senyum itu terselip getar kecil, sesuatu yang sulit ia jelaskan. 4 tahun pernikahan, rumah mertua yang tampak hangat, dan suami yang selalu menenangkan hatinya. Tapi ada bagian dari rumah ini yang membuat Andin tak nyaman. Bu Ratna, ibu mertuanya, duduk di ruang tamu dengan kursi roda yang tampak kokoh namun sepi gerak. Senyumnya hangat, suaranya lembut, tapi matanya selalu menyoroti setiap langkah Andin, seolah menilai, menimbang, dan kadang menekan tanpa kata. Andin, jangan lupa minum vitaminmu. Suara Bu Ratna mengalun lembut dari ruang tamu, tapi nada itu menyimpan sesuatu yang tak bisa ditangkap Andin sepenuhnya. Ia mengangguk pelan, menelan perasaan aneh itu, mencoba mengingat-ingat apakah memang ia pernah lupa. Tekanan kecil itu membuat dadanya sesak. Ia tersadar, setiap kata Bu Ratna tampaknya disertai pengawasan tak terlihat. Andin menuruni tangga, langkahnya ragu. Ia tahu Rangga selalu berada di sisinya, menenangkan. Tenang saja, ibu hanya peduli, gumamnya sendiri, menenangkan hati yang bergolak. Namun ketika ia menatap ibu mertuanya, yang duduk tegap di kursi roda, matanya yang tajam seakan menembus pikirannya. Andin menelan ludah. Ada sesuatu yang tidak cocok. Gerakan Bu Ratna, ekspresinya, bahkan cara tangannya menopang kursi roda. Seolah-olah ada gerakan yang sengaja disembunyikan. "Bagaimana tidurmu tadi malam, Nak?" tanya Bu Ratna, matanya menatap Andin dengan sorot yang sulit dijelaskan. Andin tersenyum, tapi senyum itu terasa tipis. "Baik, Bu. Hanya sedikit susah tidur karena panas," jawabnya, menambahkan nada ragu yang tak ia sadari. Rangga muncul dari dapur dengan secangkir teh hangat. Ia menatap Andin dan tersenyum hangat. "Aku buatkan teh favoritmu," katanya sambil menyodorkan cangkir itu. Senyumnya menenangkan, dan Andin hampir percaya semuanya normal. Hampir. Namun ketika Rangga sibuk menata meja sarapan, Andin menoleh lagi ke Bu Ratna. Ia memperhatikan detail kecil yang sebelumnya ia abaikan. Kursi roda itu tak bergerak sendiri. Tangan Bu Ratna terkadang menyentuh lantai untuk menopang tubuhnya. Tapi ia selalu menatap Andin seakan ingin menyembunyikan sesuatu. Hatinya berdebar. Rasa penasaran bercampur rasa bersalah karena berpikir buruk. Ia mencoba menekan gelombang kecurigaan itu, tetapi perasaan itu tidak mau hilang begitu saja. Setelah sarapan, Andin membersihkan meja sendirian. Rangga pergi ke kantor lebih awal, meninggalkan Andin sendiri dengan Bu Ratna. Heningnya ruang tamu terasa tebal. Andin duduk di kursi dekat jendela, mencoba membaca buku, tapi matanya tak fokus. Ia terus melirik Bu Ratna, mencoba memahami motif di balik senyum itu. Tekanan batin mulai terasa. Apakah ia terlalu curiga, ataukah instingnya benar-benar menangkap ketidakberesan yang tersembunyi? "Kalau kau ingin, Andin, aku bisa menemanmu ke pasar," tawar Bu Ratna, suaranya terdengar lembut. Namun di dalamnya, Andin menangkap nada yang halus tapi mengandung pengaruh. Seolah-olah setiap keputusan Andin selalu diperhatikan, dikontrol. Andin mengangguk pelan, merasa terjebak antara keinginan untuk bersikap mandiri dan rasa hormat yang dipaksakan. Ia berjalan keluar rumah untuk sekadar menghirup udara, berharap bisa menenangkan pikirannya. Angin pagi menyentuh wajahnya, tapi jantungnya tetap berdebar. Ia menyadari satu hal yang menekan dirinya lebih dalam dari sebelumnya. 4 tahun hidup dalam rumah ini, ia merasa nyaman di permukaan, tapi selalu ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang Rangga selalu lindungi dari matanya. Ketika Andin menatap kembali ke rumah, ia tahu tekanan batin ini baru saja dimulai. Ada rahasia yang tersembunyi di balik senyum Bu Ratna dan ketenangan Rangga, sesuatu yang bisa mengubah hidupnya jika terungkap. Dalam hatinya,
Andin membuat keputusan kecil tapi berisiko. Ia akan memperhatikan setiap gerak-gerik mereka, diam-diam, dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Andin menatap kursi roda Bu Ratna dari kejauhan, perasaan tidak nyaman bercampur penasaran. Jantungnya berdebar, dan ia tahu, tekanan batin baru ini akan menjadi awal dari perjalanan panjang yang menguras emosi. Ia menarik napas dalam-dalam, menyiapkan diri untuk menghadapi kenyataan yang mungkin tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak pagi tadi, perasaan tidak nyaman masih menempel di dada Andin. Goresan ketegangan dari hari sebelumnya belum hilang. Kursi roda Bu Ratna, senyum hangat yang menyembunyikan sesuatu, dan perlakuan Rangga yang menenangkan tetapi terlalu sempurna, semuanya bergelayut di pikirannya. Saat ia duduk di ruang tamu menyapu debu ringan dari meja, matanya secara tak sengaja menangkap sebuah amplop di sudut laci Rangga. Amplop yang selama ini ia tidak pernah lihat. Rasa penasaran menguasainya. Dengan hati-hati, Andin membuka amplop itu. Isinya membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Beberapa lembar dokumen rekening bank atas nama Rangga, nomor rekening asing, dan transaksi rutin yang tidak pernah dibicarakan suaminya. Ia menelan ludah, merasakan pusing kecil yang aneh, antara marah, takut, dan penasaran. Ini bukan sekadar kesalahan kecil. Ada sesuatu yang disembunyikan selama ini, sesuatu yang Rangga tidak ingin ia tahu. Bagaimana bisa dia? Bisik Andin. Jari-jarinya gemetar saat menutup amplop dan menyimpannya kembali. Ia tahu, jika Rangga mengetahui ia menemukan dokumen ini, semuanya bisa berubah. Tekanan batin mulai meningkat. Ia ingin menanyakan langsung, tetapi hatinya bertanya-tanya. Apakah ia akan mempercayai suaminya? Ataukah ia sedang memasuki pusaran kebohongan yang tak pernah ia duga? Ketika Rangga pulang dari kantor, Andin menatapnya dengan campuran rasa bersalah dan curiga. Rangga melepaskan jasnya, tersenyum hangat seperti biasa. Andin, kau kelihatan tegang. Apa yang terjadi? Andin menelan, mencoba menenangkan dirinya. Ah, tidak, hanya capek saja, jawabnya pelan, mencoba nada biasa. Namun hatinya tetap tegang. Rangga mendekat, meletakkan tangan di bahunya dengan lembut. Jika ada yang mengganggumu, ceritakan padaku. Jangan biarkan sendiri. Katanya, nada lembut itu menembus, membuat Andin sejenak ragu pada instingnya sendiri. Rasa curiga yang baru saja tumbuh perlahan tertutup keraguan. Rangga selalu bisa membuat Andin merasa aman, dan ia mulai bertanya-tanya apakah dokumen itu memang tidak penting, ataukah ia terlalu sensitif. Tekanan batin Andin bertambah, percaya atau curiga? Ia merasa seperti berjalan di atas kaca tipis. Setiap langkah bisa melukai diri sendiri atau hubungannya. Malam harinya, Andin bertemu Mira di sebuah kafe kecil yang biasanya mereka kunjungi. Mira adalah sahabat lama Andin, sosok yang selalu melihat segalanya dengan jernih dan tanpa takut berkata keras. Saat Andin bercerita sedikit tentang dokumen yang ditemukannya, mata Mira menyipit. Andin, hati-hati. Aku tidak bilang Rangga jahat, tapi sesuatu yang ia sembunyikan pasti penting. Kau harus hati-hati, jangan langsung menuduh, tapi jangan juga menutup mata, kata Mira dengan tegas. Andin menunduk, merasakan tekanan batin semakin berat. Kata-kata Mira menyalakan ketegangan baru, percaya sahabatnya atau tetap mencoba memaafkan Rangga tanpa bukti kuat. Perasaan campur aduk itu terus menghantui Andin saat ia pulang. Ia menatap rumah yang sepi di malam hari, lampu yang hangat dan sepi, dan kursi roda Bu Ratna yang tampak tak bergerak. Andin sadar, hidupnya baru saja memasuki fase ketidakpastian yang lain. Tekanan batin tidak lagi sekadar rasa tidak nyaman. Kini ada rasa takut bahwa kenyamanan rumah tangganya mungkin hanya ilusi. Di kamar tidur, Andin duduk di tepi ranjang, memegang dokumen itu di tangannya sekali lagi. Ia tahu, keputusan kecil harus dibuat, diam dan mengamati, atau bertanya langsung pada Rangga. Pilihan itu tampak sepele, tetapi implikasinya bisa merubah semuanya. Andin menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan merasakan denyut jantungnya semakin cepat. Andin menatap dokumen itu satu kali lagi, tangan sedikit gemetar, hatinya dipenuhi pertanyaan. Apa yang disembunyikan Rangga, dan apakah ia siap menghadapi kebenaran yang mungkin menghancurkan citra rumah tangganya yang selama ini terasa aman? Tekanan batin baru terbentuk, antara cinta, rasa curiga,
dan ketakutan akan kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Sejak malam kemarin, Andin tidak bisa lepas dari dokumen rekening yang ditemukannya. Saat ia bangun pagi ini, bayangan rekening misterius itu masih menempel di pikirannya. Tidur yang seharusnya menenangkan, kini terasa berat. Hati Andin terasa rapuh, dan ingatan masa lalunya yang pahit mulai muncul tanpa diundang. Ia teringat bagaimana beberapa tahun lalu, seorang sahabat dekat dan mantan kekasihnya pernah mengkhianatinya, menyalahgunakan kepercayaan yang ia berikan tanpa syarat. Rasa sakit itu dulu begitu dalam, membuatnya selalu berhati-hati memilih siapa yang bisa dipercaya. Kini, kenangan itu muncul lagi, bercampur dengan kecurigaannya pada Rangga. Andin merasakan sensasi deja vu yang menekan, seakan sejarah kelam itu kembali mengetuk pintu hatinya. Saat Rangga turun ke ruang tamu, Andin mencoba bersikap normal. "Selamat pagi," sapa Andin pelan, berusaha menutupi kegelisahan yang masih tersisa di dadanya. Rangga tersenyum hangat, menyiapkan sarapan. "Pagi, sayang. Tidurmu nyenyak?" tanyanya, nada lembut seperti biasa. Namun Andin merasakan ketegangan kecil dalam suaranya sendiri. Ia ingin bertanya tentang dokumen rekening itu, ingin menuntut jawaban, tapi rasa cintanya masih menahan lidahnya. "Tidur nyenyak, lumayan," jawab Andin sambil menunduk, mencoba menenangkan napas yang mulai tidak beraturan. Rangga menaruh piring sarapan di depannya dan menatapnya penuh perhatian. "Andin, aku tahu kau kadang terlalu khawatir. Percayalah padaku, ya." Nada Rangga menenangkan, tapi Andin merasakan ada sedikit nada ego tersembunyi ketika ia menyinggung masalah finansial. Seketika, Andin teringat kejadian semalam saat ia menatap dokumen rekening. Rasa sakit hati muncul, tidak hanya karena kecurigaan, tetapi juga karena Rangga, orang yang seharusnya bisa menjadi sandaran hatinya, kini tampak menyembunyikan sesuatu. Hatinya bertanya-tanya, apakah cinta bisa menutupi kecurigaan, atau kecurigaan itu akan mengikis cinta yang selama ini ia rasakan? "Andin, kau terlihat berbeda pagi ini," kata Rangga, mencondongkan tubuh sedikit. Ada nada heran dan sedikit defensif dalam suaranya. Andin menelan ludah, merasakan tekanan batin semakin berat. Ia ingin mengajukan pertanyaan, menuntut penjelasan, tapi bayangan pengkhianatan masa lalu mengingatkannya. Menuntut jawaban terlalu cepat bisa membuatnya terluka lagi. Di tengah kebingungannya, Andin teringat pesan Mira kemarin malam. "Hati-hati, Andin. Jangan langsung menuduh, tapi jangan juga menutup mata." Kata-kata itu bergema di pikirannya. Andin merasakan dilema yang semakin menekan. Menahan diri atau menuntut jawaban yang bisa merubah hubungan mereka selamanya. Jantungnya berdebar, dan napasnya terasa lebih cepat saat ia mencoba menenangkan diri. Ketika Rangga beranjak ke dapur untuk menyiapkan kopi, Andin berdiri di ambang ruang tamu, memandang keluar jendela. Cahaya pagi menyorot halus ke wajahnya, tapi ketenangan luar itu bertolak belakang dengan gejolak emosinya. Ia menyadari satu hal, rasa cinta yang selama ini ia miliki terhadap Rangga kini tidak lagi murni. Ada lapisan curiga yang menempel di hatinya, membuat setiap kata, gerak, dan senyum Rangga dipertanyakan. Sarapan selesai, dan Rangga duduk kembali di kursi dekat Andin. Ia mulai menceritakan rencana hari itu di kantornya, tapi Andin sulit fokus. Ia hanya mendengar separuh kata-kata Rangga. Pikiran Andin terus melayang pada rekening misterius itu, pada rahasia yang ia rasa mengintai. Tekanan batin semakin meningkat, bukan karena kemarahan saja, tetapi karena kebingungan yang melibatkan cinta dan kecurigaan sekaligus. Andin duduk di sofa, memegang cangkir kopi yang sudah dingin, menatap Rangga yang sibuk membaca koran. Ia tahu satu hal, keputusan kecil harus segera dibuat. Apakah ia akan menunggu dan mengamati, atau langsung menanyakan pertanyaan yang mungkin meruntuhkan keharmonisan rumah tangganya? Tekanan batin baru terbentuk, antara cinta, rasa curiga, dan ketakutan akan pengkhianatan yang mungkin terjadi lagi. Andin menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan merasakan denyut jantungnya yang kencang. Hatinya berat, penuh dilema, tapi ada tekad kecil yang muncul. Ia tidak akan membiarkan dirinya diatur oleh rasa penasaran yang tak terjawab tanpa bukti yang cukup. Pilihan pertama dalam perang batin ini sudah menanti, dan Andin tahu, langkah berikutnya akan menentukan jalan panjangnya yang penuh ketidakpastian. Pagi itu, Andin masih duduk di ruang tamu,
memandangi sinar matahari yang menembus tirai tipis. Kopi di tangannya sudah dingin, tetapi pikirannya panas dan berputar tanpa henti. Dokumen rekening misterius itu masih tersimpan rapi di laci, dan rasa penasaran yang selama ini ditekan mulai mendorongnya untuk bertindak. Bayangan ego Rangga dan pengkhianatan masa lalu semakin menguat di benaknya. "Andin, kau harus ikut pendapat ibu soal rumah ini." Suara Bu Ratna terdengar lembut, tetapi tegas, dari ruang makan. Andin menoleh, menatap ibu mertuanya yang duduk dengan postur sempurna di kursi roda. Senyum yang selalu menenangkan namun kali ini terasa menekan. "Kami tahu yang terbaik untukmu," lanjut Bu Ratna. Andin merasakan tekanan halus itu menusuk. Seakan setiap keputusan kecilnya selalu harus disetujui terlebih dahulu. Andin mengangguk pelan, mencoba tersenyum. "Ya, Bu," jawabnya, tetapi hatinya berdebar. Tekanan batin mulai meningkat. Ia merasa seperti anak kecil yang terus diawasi, bukan sebagai istri yang setara. Di balik senyum Bu Ratna, ada sesuatu yang ia tak bisa jelaskan. Sebuah pengaruh yang membuatnya ragu akan setiap langkah. Saat Rangga masuk membawa sarapan, Andin menatap suaminya. Ada sedikit kegelisahan di matanya. Rangga meletakkan nampan di depannya dan tersenyum hangat. "Kenapa kelihatan cemas? Jangan terlalu tegang, Andin," katanya sambil menepuk lembut bahu istrinya. Namun nada suaranya kali ini terdengar protektif, berlebihan, seolah ingin menutupi sesuatu. Andin menelan ludah. Ia sadar, tindakan Rangga yang biasanya menenangkan kini justru membuatnya bertanya-tanya. Apakah ini tanda ia mulai sadar Andin mulai mencurigai sesuatu? Sepanjang hari, Andin berpura-pura sibuk dengan pekerjaan rumah, tetapi pikirannya tetap berputar. Ia mulai mencari bukti diam-diam, membuka arsip kecil dan lemari dokumen Rangga saat tidak ada yang melihat. Setiap lembar yang ditemukannya membuat rasa curiga semakin membesar. Tangannya gemetar, napasnya cepat, dan hatinya terombang-ambing antara ketakutan dan tekad. Tekanan batin semakin tajam. Ia ingin mengetahui kebenaran, tetapi takut jika suaminya mengetahui tindakannya. Malam harinya, Andin bertemu Mira di balkon rumah. Angin malam menampar lembut wajahnya, tetapi tidak mampu menenangkan gelombang emosinya. Mira menatap Andin dengan mata serius. "Andin, aku sudah bilang kemarin, ada sesuatu yang keluarga Rangga sembunyikan. Jangan abaikan instingmu. Aku tahu kau tidak ingin salah menuduh, tapi kalau ada yang tidak beres, kau harus bersiap," kata Mira tegas. Kata-kata Mira membuat Andin menunduk, merasakan tekanan batin baru. Kata-kata sahabatnya menyalakan api kecil di hatinya, antara keberanian dan ketakutan. Kembali ke rumah, Andin menyadari setiap kata yang keluar dari mulut Bu Ratna hari ini terasa lebih menekan. "Andin, jangan terlalu banyak bertanya soal ini atau itu. Fokus saja pada rumah tanggamu," ujar Bu Ratna, suara lembut namun memiliki nada otoritatif. Andin menelan ludah, merasa dibatasi. Hatinya bergejolak, antara ingin menuruti kata ibu mertua dan dorongan kuat untuk menggali rahasia yang tersembunyi. Rangga masuk kamar beberapa saat kemudian. Ia memeluk Andin dari belakang dengan lembut. "Percayalah padaku, Andin. Aku selalu ingin yang terbaik untukmu," katanya, tapi Andin menangkap nada yang berbeda, protektif berlebihan, seolah Rangga mulai merasakan ancaman dari keingintahuannya. Hatinya mencampur perasaan hangat cinta dengan rasa curiga yang semakin besar. Andin duduk di meja belajarnya, menatap dokumen yang mulai ia susun diam-diam. Tangan Andin sedikit gemetar, dan napasnya terengah. Tekanan batin baru terbentuk. Ia sadar bahwa rumah yang tampak hangat kini penuh pengawasan halus. Suaminya semakin protektif, dan sahabatnya memperingatkan bahwa sesuatu yang serius sedang disembunyikan. Dalam hatinya, Andin membuat keputusan kecil tapi berisiko. Ia akan terus mencari bukti, diam-diam, meski tahu setiap langkahnya bisa terlihat dan menimbulkan konflik dengan Rangga dan Bu Ratna. Tekanan batin ini bukan hanya tentang kecurigaan. Ini tentang kemandirian, keberanian, dan rasa takut kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Malam itu, Andin duduk di ruang tamu, menatap dokumen yang selama beberapa hari ini mulai ia kumpulkan diam-diam. Tangannya gemetar. Kopi di cangkirnya sudah dingin. Tekanan batin terasa semakin berat. Rasa curiga, cinta, dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ia tahu langkah berikutnya harus hati-hati.
karena satu kesalahan bisa merusak rumah tangganya yang selama ini terlihat harmonis di permukaan. Tiba-tiba, suara dari kamar sebelah terdengar samar, membuat Andin menegang. Itu suara Rangga dan Bu Ratna. Ia menyadari pintu kamar tidur mereka tidak tertutup rapat. Dengan hati-hati, ia bergerak mendekat, mencoba mendengar tanpa ketahuan. Pastikan Andin tidak tahu apa-apa tentang rekening itu. Suara Rangga terdengar lembut tapi ada ketegangan yang sulit disembunyikan. Bu Ratna membalas dengan nada yang penuh manipulasi. Tenang saja, Nak. Aku hanya ingin semuanya berjalan lancar. Dia tidak boleh terganggu. Jika Andin mulai bertanya, kita harus membuatnya tetap tenang. Kau mengerti, kan? Jantung Andin berdegup kencang. Setiap kata yang terdengar menembus kepercayaan yang selama ini ia rasakan. Kecurigaannya, yang selama ini hanya berupa bayangan samar, kini menjadi gelombang nyata. Ia merasa rumahnya bukan lagi tempat yang aman, melainkan arena rahasia yang penuh tipu daya. Andin merasakan dingin di punggungnya. Ia ingin segera masuk, menuntut jawaban, tapi ada bagian dari dirinya yang menahan. Membuka rahasia sekarang bisa menghancurkan rumah tangga yang ia cintai, tapi menutup mata juga berarti mengizinkan kebohongan terus berlanjut. Tekanan batin meningkat pesat, membuat Andin sulit bernapas. Rangga tampak defensif. Dari suara yang terdengar, ia kadang menahan kata-kata, menunda informasi yang seharusnya Andin ketahui. Ada jeda panjang setiap kali Andin ingin menanyakan sesuatu, membuatnya merasa diisolasi dalam hubungan yang seharusnya transparan. Ia sadar, bahkan cinta pun bisa dijadikan alat untuk membungkam rasa ingin tahunya. Setelah percakapan itu berakhir, Andin mundur perlahan, beristirahat di sofa dengan wajah pucat. Ia menatap cangkir kopi yang hampir kosong, jari-jarinya menggenggam tepi meja. Tekanan batin terasa seperti gelombang yang menekan dirinya dari segala arah. Ia ingin menangis, tetapi menahannya. Ia ingin bertanya pada Rangga, tetapi ketakutan akan kehancuran rumah tangga menahannya. Keesokan harinya, Andin mencoba menjalani hari seperti biasa. Rangga tersenyum hangat, menyiapkan sarapan, tapi Andin tidak bisa menatap matanya lama-lama. Ada rasa asing di hatinya, rasa curiga yang tumbuh pesat, bercampur dengan cinta yang ingin ia pertahankan. Setiap gerak Rangga kini diukur dan dianalisis. Tekanan batin meningkat, karena Andin mulai merasa bahwa ia tidak lagi bisa percaya sepenuhnya pada pria yang ia cintai. Malam harinya, Andin menelpon Mira. Suaranya gemetar saat bercerita tentang apa yang ia dengar. Mira mendengarkan dengan seksama, kemudian berkata, Andin, ini lebih serius dari yang kau kira. Mereka berdua sengaja menutupi sesuatu. Kau harus hati-hati, tapi jangan biarkan rasa takut menahanmu mencari kebenaran. Kata-kata Mira seperti air dingin yang membasahi bara panas di hatinya. Tekanan batin Andin kini bercampur dengan keberanian yang mulai muncul. Ia tahu, langkah selanjutnya tidak bisa hanya diam. Saat menutup telepon, Andin menatap langit malam dari jendela kamar. Lampu-lampu kota berkelap-kelip di kejauhan, seolah jauh dari masalahnya, tetapi hatinya terasa terperangkap dalam labirin rahasia yang semakin gelap. Ia sadar, kecurigaannya bukan sekadar prasangka. Ada bukti nyata, tetapi membuka rahasia itu akan menghadapkan Andin pada kemungkinan kehancuran yang tak bisa ia prediksi. Andin menunduk, menatap dokumen dan catatan kecil yang mulai ia susun diam-diam. Napasnya berat, tangan gemetar, dan hatinya dipenuhi dilema, menunggu dan mengamati, atau membuka rahasia yang bisa meruntuhkan rumah tangganya. Tekanan batin baru terbentuk, antara keberanian untuk mengetahui kebenaran dan ketakutan akan dampak yang mungkin menghancurkan segalanya. Sejak malam kemarin, Andin tidak bisa lepas dari bayangan percakapan Rangga dan Bu Ratna. Rasa curiga yang tumbuh cepat kini mulai mengambil alih pikirannya. Pagi itu, ia menatap dokumen yang selama ini ia kumpulkan diam-diam, dan hatinya berdebar kencang. Tangannya gemetar saat membuka amplop yang berisi laporan rekening dan transfer yang ia temukan secara tak sengaja. Lembar demi lembar ia baca dengan mata membesar. Angka-angka itu jelas bukan transaksi biasa. Ada rekening besar atas nama Rangga yang sama sekali tidak ia ketahui, transfer rutin ke alamat dan nama yang asing, serta bukti pengeluaran yang mengarah pada kehidupan mewah yang selama ini disembunyikan dari Andin. Napasnya tersengal, dan dunia di sekelilingnya seolah berhenti.
Ia merasa ditipu selama 4 tahun terakhir. Perasaan campur aduk menyerangnya. Sakit hati karena dibohongi, takut menghadapi kebenaran yang mungkin menghancurkan rumah tangganya, dan rasa marah yang berdesakan dengan rasa cinta yang masih tersisa. Andin menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Ia tahu, jika ia terburu-buru menanyakan hal ini, rumah tangga yang rapuh bisa runtuh. Tetapi jika ia tetap diam, ia hanya akan membiarkan kebohongan itu tumbuh lebih dalam. Tekanan emosional meningkat drastis. Ketika ia turun ke ruang tamu, ia menemukan Bu Ratna duduk di kursi roda, senyumnya seperti biasa. "Pagi, Andin. Tidurmu cukup?" Suara Bu Ratna lembut, tetapi mata yang selalu menilai membuat Andin merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Ia menatap tangan Bu Ratna yang tampak lemah, tetapi sesekali menyentuh lantai dengan cara yang hanya bisa ditutupi sementara oleh kursi roda. Tekanan batin Andin bertambah. Apakah semua ini bagian dari permainan mereka untuk menguji kesabarannya? Ataukah ada motif yang lebih gelap? Rangga masuk dengan senyum hangat, membawa teh dan roti panggang. "Sarapan sudah siap, sayang. Duduklah," katanya. Andin hanya mengangguk, tetapi matanya tak lepas dari gerakan suaminya yang tampak normal, terlalu normal, sehingga semakin menimbulkan kecurigaan. Ia menyadari, setiap gerakan Rangga kini dianalisisnya dengan seksama, seperti detektif yang menelisik rahasia di balik topeng keluarga yang terlihat sempurna. Siang hari, Andin duduk di meja belajarnya, memeriksa catatan dan dokumen yang ia temukan. Mira menelepon, mendengar suara Andin yang sedikit gemetar. "Andin, kau terdengar tegang. Apa yang kau temukan?" tanya Mira, penuh perhatian. Andin menelan ludah, menutup sebagian dokumen agar tidak terdengar. Ia bercerita sedikit tentang transfer rahasia dan rekening besar. Mira terdiam sesaat, lalu berkata tegas, "Andin, ini lebih dari sekadar kebohongan kecil. Kau harus hati-hati, tapi jangan menunda mencari kebenaran. Mereka bisa saja sengaja menutupi sesuatu yang jauh lebih besar." Kata-kata Mira membuat Andin semakin gelisah. Tekanan batin kini bercampur dengan ketegangan, antara rasa takut dan dorongan untuk menggali lebih jauh. Malamnya, Andin kembali melihat Bu Ratna duduk di ruang tamu. Lampu lembut memantul di wajahnya. "Andin, kau kelihatan lelah. Istirahatlah," kata Bu Ratna. Nada suaranya lembut, seperti menenangkan. Tetapi Andin menangkap nada pura-pura lemah yang sama seperti sebelumnya. Setiap kali Bu Ratna menyebut dirinya lemah, Andin merasa ada lapisan tipu daya yang terselip di balik kelemahannya. Sesuatu yang membuat hatinya bertanya-tanya. Apakah semuanya sandiwara untuk menutupi rahasia yang lebih besar? Andin duduk di sofa, menatap dokumen di tangannya. Tangannya gemetar, dan ia merasakan rasa sakit hati yang semakin dalam. Ia merasa ditipu, dibohongi oleh orang yang paling ia cintai dan harusnya bisa dipercayai. Tekanan batin mencapai puncaknya. Rasa curiga kini menguasai pikirannya, tetapi keberanian kecil mulai muncul untuk menghadapi kebenaran. Andin menatap dokumen dan catatan kecil yang ia susun diam-diam. Hatinya campur aduk, takut menghadapi kenyataan, takut rumah tangga hancur, tetapi juga sadar bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Tekanan batin baru terbentuk, antara rasa takut, kemarahan, dan tekad kecil untuk menyelidiki lebih jauh, meski risikonya tinggi. Keputusan kecil tapi berisiko menunggu. Mulai mengumpulkan bukti lebih sistematis atau tetap menunggu momen yang tepat untuk konfrontasi. Sejak menemukan rekening dan transfer rahasia Rangga, Andin tidak bisa menenangkan pikirannya. Malam itu, ia duduk di tepi ranjang, memegang dokumen yang sudah ia susun diam-diam. Tangannya gemetar, jantungnya berdebar, dan kepala terasa berat. Ia tahu bahwa setiap langkahnya kini akan menentukan keseimbangan antara cinta dan rasa curiga yang semakin mendesak. Andin menatap foto pernikahan mereka di meja. Rangga tersenyum hangat, wajahnya selalu menenangkan, tetapi kini matanya yang teduh itu seolah menuntut kepatuhan dan rasa percaya yang tidak sepenuhnya ia miliki. Ia terperangkap dalam dilema. Apakah ia harus menuruti rasa cintanya, mempercayai suami yang ia kenal begitu lama, atau mengikuti instingnya yang menuntut jawaban dan kebenaran? Tekanan batin itu membuatnya sulit bernapas. Pagi hari, Mira datang tanpa diundang, duduk di sofa ruang tamu dengan wajah serius. "Andin, kita harus berhati-hati.
Aku bisa membantumu mengumpulkan informasi tanpa Rangga curiga, kata Mira, membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa catatan dan bukti kecil yang Andin perlukan untuk menyelidiki. Mira adalah sahabat yang bisa dipercaya, tapi kehadirannya juga mengingatkan Andin akan betapa seriusnya situasi ini. Andin menunduk, merasakan gelombang campur aduk di hatinya. Rasa aman yang muncul dari kehadiran Mira, rasa bersalah karena diam-diam memata-matai suami sendiri, dan ketegangan karena langkah yang salah bisa diketahui Rangga. Aku takut, Mira. Kalau Rangga tahu, bisa hancur semua, bisiknya, suara gemetar. Mira menepuk tangan Andin. Aku tahu, tapi kau harus tahu kebenaran. Tidak ada yang bisa menolongmu kalau kau menutup mata. Kita lakukan diam-diam, pelan-pelan, tanpa membuatnya curiga, jawab Mira dengan tegas. Andin menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Tekanan batin meningkat, tetapi sedikit keberanian mulai muncul. Ia akan mengumpulkan bukti lebih banyak, meski harus menipu suaminya sendiri. Siang harinya, Rangga terlihat lebih egois dari biasanya. Ia duduk di ruang tamu, membaca koran, ketika Andin menyinggung hal-hal tentang keuangan keluarga. Andin, aku sudah bilang, percayalah padaku. Tidak perlu kau pertanyakan setiap hal, kata Rangga dengan nada lembut, tapi ada tekanan yang jelas dalam suaranya. Matanya menatap tajam, seperti ingin mengingatkan bahwa ia tetap memiliki kendali. Andin menelan ludah, merasakan sakit hati dan kebingungan sekaligus. Ego Rangga yang muncul membuatnya ragu. Apakah ia salah menaruh curiga, atau Rangga memang menyembunyikan sesuatu yang penting? Tekanan emosional meningkat, cinta dan kecurigaan bertabrakan, sementara keberanian untuk menyelidiki diam-diam terus mendorongnya maju. Malamnya, Andin dan Mira duduk di balkon rumah, memeriksa catatan dan dokumen yang mereka kumpulkan. Angin malam menampar wajah mereka, membawa ketegangan yang menekan dada Andin. Lihat, ada pola transaksi yang sama setiap bulan, dan beberapa transaksi diarahkan ke alamat yang kita tidak ketahui. Kita harus lebih cermat, kata Mira sambil menunjuk catatan. Andin mengangguk, tetapi hatinya terasa remuk. Setiap bukti yang ia temukan menguatkan kecurigaannya, tetapi sekaligus membuatnya takut menghadapi Rangga langsung. Kembali ke rumah, Andin menatap Rangga yang sedang menonton televisi. Suami yang biasanya membuatnya merasa aman kini terlihat seperti orang asing yang diam-diam menyembunyikan dunia lain dari matanya. Ia duduk di sofa, menatap dokumen di tangannya sekali lagi, dan merasakan tekanan batin yang lebih berat, antara mengikuti cinta yang masih tersisa, atau menyerah pada kecurigaannya yang tumbuh menjadi obsesi. Andin menunduk, memegang dokumen dan catatan diam-diam, menatap Rangga dari kejauhan. Napasnya berat, tangan gemetar, dan hatinya dipenuhi dilema moral. Apakah ia akan terus menyelidiki tanpa diketahui suaminya, meski itu berarti menipu cinta dan kepercayaan mereka, atau menahan diri dan membiarkan kebenaran tetap tersembunyi? Tekanan batin baru terbentuk, antara keberanian untuk mengungkap rahasia dan ketakutan menghancurkan rumah tangga. Keputusan kecil tapi berisiko menunggu di depan mata, melanjutkan penyelidikan diam-diam atau menunggu waktu yang lebih aman untuk menghadapi Rangga. Sejak malam sebelumnya, Andin tidak bisa berhenti memikirkan dokumen yang ia susun diam-diam bersama Mira. Tangannya masih gemetar saat menatap catatan. Setiap transaksi dan alamat misterius membuatnya merasa semakin dikhianati. Hatinya berkecamuk, rasa marah, sakit hati, tetapi masih ada sisa cinta yang membuatnya ragu melangkah terlalu jauh. Tekanan batin semakin menekan setiap detik yang ia lalui. Pagi itu, Andin menyelinap ke kamar kerja Rangga, sebuah ruangan yang selama ini tampak rapi dan biasa saja. Mira sudah menunggui dari kejauhan, memastikan tidak ada yang melihat mereka. Andin membuka laci rahasia yang tersembunyi di balik rak buku. Jantungnya berdetak kencang. Dengan hati-hati, ia menarik sebuah map berwarna biru yang tebal, bertuliskan catatan keuangan keluarga yang tampak biasa dari luar. Ketika membuka map itu, Andin tertegun. Di dalamnya ada dokumen rahasia yang menunjukkan rekening bank Rangga dengan jumlah fantastis, aset yang tidak pernah ia dengar, dan transaksi ke properti mewah yang jelas-jelas berada jauh dari kehidupannya sehari-hari. Tapi lebih mengejutkan lagi, ada bukti tentang kondisi Bu Ratna, laporan medis yang menunjukkan ia tidak lumpuh, melainkan bisa bergerak, hanya pura-pura untuk memanipulasi keadaan. Andin merasakan gelombang emosi menghantamnya sekaligus.
marah karena dibohongi, sakit hati karena merasa ditipu selama 4 tahun terakhir, dan rasa frustrasi yang begitu besar karena selama ini ia memelihara cinta pada Rangga sambil tidak mengetahui kenyataan. Air matanya mengalir tanpa suara, campur aduk antara pengkhianatan dan cinta yang masih tersisa. Saat itu, Bu Ratna masuk dengan suara lembut. "Andin, kau sibuk sekali. Jangan terlalu memaksakan diri, sayang. Duduklah sebentar," katanya sambil tersenyum pura-pura hangat, tetapi matanya menatap Andin dengan ketelitian yang membuat jantung Andin berdebar lebih cepat. Andin menelan ludah, menyadari bahwa pura-pura lemahnya Bu Ratna kini semakin membuatnya frustrasi. Tekanan batin bertambah. Rasa marahnya terhadap kebohongan dan manipulasi Bu Ratna bercampur dengan rasa bersalah karena merasa ingin menghadapi langsung, tetapi takut akibatnya. Rangga muncul beberapa saat kemudian, melihat Andin duduk termenung di sofa. "Andin, kau kelihatan tegang lagi. Apa yang membuatmu begitu?" tanyanya, suara lembut namun dengan nada menekan yang subtil. Andin menunduk, sulit menatap mata Rangga yang selalu membuatnya merasa aman, tetapi kini terasa asing. Ia ingin menanyakan dokumen itu, ingin menuntut jawaban, tetapi masih ada bagian hatinya yang mencintai Rangga, yang menahan lidahnya. Sepanjang hari, Andin berusaha menenangkan diri, tetapi pikirannya terus kembali ke bukti yang ia temukan. Setiap gerakan Rangga, setiap senyum Bu Ratna, kini dianalisisnya dengan kritis. Tekanan batin meningkat. Rasa curiga semakin menjadi-jadi, tetapi cinta yang tersisa membuatnya bertanya-tanya apakah ia bisa menghadapi kebenaran secara langsung. Malam harinya, Andin duduk bersama Mira di balkon. "Mira, aku tidak tahu harus mulai dari mana," kata Andin, suara gemetar. Mira menatapnya dengan tegas. "Mulai dari yang paling nyata, bukti rekening dan dokumen Bu Ratna. Kita harus tahu apa motif mereka. Jangan biarkan rasa cinta menutupi kenyataan. Andin, kau harus bijak, tapi juga berani." Kata-kata Mira menyalakan ketegangan baru di dada Andin. Andin menatap dokumen itu sekali lagi. Tangannya gemetar, napasnya tersengal. Ia sadar bahwa ini adalah titik balik. Ia tidak bisa lagi menutup mata terhadap kebohongan yang selama ini disembunyikan. Tekanan batin baru terbentuk. Marah, sakit hati, tetapi masih mencintai Rangga. Dilema moralnya semakin berat. Membuka rahasia bisa menghancurkan rumah tangga, tetapi membiarkan kebohongan itu terus berlanjut berarti mengkhianati dirinya sendiri. Andin menutup map biru itu, memeluknya ke dada, dan menatap ruang tamu yang tampak tenang. Ia tahu langkah selanjutnya akan menentukan segalanya. Keputusan kecil tapi berisiko menunggu. Apakah ia mulai menghadapi Rangga dan Bu Ratna secara langsung, atau terus mengumpulkan bukti diam-diam, meski tekanan emosional semakin berat dan risiko kehancuran rumah tangga nyata di depan mata. Sejak menemukan bukti rekening rahasia dan dokumen tentang Bu Ratna, Andin merasa dunia di sekitarnya berubah. Malam itu, ia duduk di sofa ruang tamu, memeluk map biru yang masih terasa berat di dadanya. Napasnya tersengal setiap kali mengingat senyum Bu Ratna yang selalu menenangkan di permukaan, tetapi kini terasa penuh tipu daya. Pagi itu, Andin sedang menyiapkan sarapan ketika Bu Ratna mendekat, langkahnya pelan, tetapi matanya tajam dan penuh perhatian. "Andin, jangan terlalu banyak bertanya soal ini dan itu," kata Bu Ratna dengan suara lembut. "Aku tahu kau ingin tahu segalanya, tapi kadang terlalu tahu itu bisa berbahaya, sayang." Ada nada halus yang seperti peringatan terselubung di balik kata-katanya. Andin menelan ludah, merasakan tekanan batin meningkat. Kata-kata Bu Ratna bukan hanya menekan, tetapi seperti ancaman halus yang mengingatkannya. Terlalu dekat dengan kebenaran bisa berisiko. Andin memaksa tersenyum, tetapi hatinya bergejolak. Ia merasakan ketakutan yang aneh, takut menghadapi Bu Ratna, takut menghadapi Rangga, tetapi juga takut menunda mencari kebenaran. Tekanan emosionalnya semakin meningkat, karena rasa curiga yang sudah lama terpendam kini bersentuhan langsung dengan rasa takut akan konsekuensi. Rangga muncul dari kamar kerja, tersenyum hangat. "Pagi, Andin. Kau kelihatan tegang lagi." "Santai saja, aku di sini untukmu," katanya, suaranya lembut, seolah ingin menenangkan. Andin menatapnya, tetapi nalurinya menolak merasa tenang. Ada ambiguitas dalam sikap Rangga, kadang menenangkan, kadang menekan,
menimbulkan kebingungan emosional yang membuat Andin semakin terperangkap. Siang harinya, saat Andin sedang menata dokumen di ruang kerja kecilnya, Rangga masuk tiba-tiba. "Andin, jangan terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Kau tahu aku ingin yang terbaik untukmu, kan?" katanya, nada yang terdengar menekan namun terselubung dalam kepedulian. Andin menunduk, merasa terjepit. Ia ingin melawan, ingin menuntut jawaban, tetapi cinta yang masih tersisa membuatnya ragu. Konflik batin semakin berat. Rasa ingin tahu versus takut kehilangan rumah tangga. Malamnya, Andin bertemu Mira di balkon rumah. "Mira, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Bu Ratna semakin menekan, dan Rangga kadang membuatku merasa salah sendiri," bisiknya, suara penuh frustrasi. Mira menatapnya tegas. "Andin, ini bukan tentang salah atau benar. Kau harus lebih strategis. Mereka bisa saja sengaja menekanmu agar kau menyerah. Kau harus pikirkan langkahmu sebelum bertindak." Kata-kata Mira seperti menyalakan alarm di hatinya. Ia sadar bahwa jika tidak berhati-hati, setiap langkahnya bisa dihentikan sebelum kebenaran terbongkar. Kembali ke rumah, Andin melihat Bu Ratna duduk di kursi roda, menatapnya dengan senyum pura-pura hangat. "Andin, aku tahu kau lelah. Jangan terlalu memaksakan diri. Kau tahu, beberapa hal lebih baik tetap tersembunyi, kan?" Bisik Bu Ratna hampir lembut, tapi setiap kata menimbulkan rasa ancaman halus. Andin menelan ludah, merasakan frustrasi yang semakin dalam. Manipulasi Bu Ratna membuatnya ingin bertindak, tetapi rasa takut tetap menahan. Di kamar, Andin menatap dokumen rahasia itu, tangan gemetar. Ia menyadari satu hal penting. Jika ingin bertahan dan mencari kebenaran, ia harus lebih strategis. Tidak bisa lagi bertindak impulsif atau terlalu emosional. Tekanan batin mencapai titik baru, antara kemarahan, rasa sakit hati, rasa takut akan kehilangan cinta, dan dorongan untuk menghadapi kenyataan. Andin menutup map biru, menarik napas panjang, dan menatap jendela kamar. Langkah selanjutnya harus penuh perhitungan. Ia tahu keputusan kecil tapi berisiko menunggu. Apakah ia mulai menyusun strategi pengungkapan rahasia, atau tetap mengamati diam-diam sambil menahan diri, menghadapi tekanan Bu Ratna dan ambiguitas Rangga yang semakin nyata. Tekanan emosional baru terbentuk, dan posisi Andin semakin terjepit di persimpangan antara keberanian dan ketakutan. Sejak ancaman halus Bu Ratna kemarin, Andin tidak bisa tidur nyenyak. Map biru yang berisi bukti rekening rahasia dan dokumen tentang kekayaan Rangga selalu ada di sampingnya. Tekanan batin terasa semakin menekan. Ia tahu ia berada di persimpangan yang berbahaya, antara menghadapi kenyataan atau tetap diam untuk mempertahankan rumah tangga. Pagi itu, Andin menyelinap lagi ke kamar kerja Rangga, didampingi Mira. Dengan hati-hati, ia membuka laci yang sebelumnya belum sempat diperiksa. Di sana, ia menemukan catatan medis lama dan beberapa video pengawasan rumah yang tersembunyi. Napasnya tersengal ketika melihat bukti yang selama ini ia curigai. Bu Ratna ternyata bisa bergerak dengan bebas saat tidak ada yang melihat, dan kursi roda hanyalah sandiwara untuk mengendalikan Rangga dan Andin. Hatinya campur aduk. Marah karena dibohongi, sakit karena selama ini dipermainkan, tetapi juga lega karena akhirnya ada bukti nyata yang bisa ia pegang. Ia merasakan energi baru muncul, dorongan untuk menghadapi kenyataan yang selama ini tersembunyi di balik pura-pura kebaikan dan cinta keluarga. Tekanan batin meningkat tajam. Kini Andin tidak hanya curiga, tapi memiliki alat untuk membuktikan kebenaran. Saat Andin kembali ke ruang tamu, Bu Ratna masuk dengan langkah pelan dan senyum tipis di wajahnya. "Andin, kau kelihatan sibuk. Jangan terlalu lelah, sayang," kata Bu Ratna dengan suara lembut, tetapi Andin menatap matanya lebih tajam daripada sebelumnya. Ada sesuatu yang berbeda. Andin merasa mampu membaca sandiwara itu. Frustrasi dan kemarahan menyatu di dadanya. Tetapi ia masih menahan diri. Ia ingin mengkonfrontasi, tetapi hatinya tahu langkah pertama harus hati-hati. Rangga masuk beberapa saat kemudian. Ia tersenyum, mencoba menenangkan Andin seperti biasa. "Andin, jangan terlalu stres. Kita bisa bicarakan semuanya," katanya, tapi ada ketegangan di suara yang tidak bisa Andin abaikan. Ketika Andin menatapnya, Andin melihat sedikit kepanikan yang disembunyikan di balik wajah tenang Rangga.
Matanya mencari-cari kata-kata yang bisa memutarbalikkan fakta. Andin menarik napas panjang, menahan gelombang emosi yang mengalir deras. Marah, sakit, dan lega sekaligus. Ia memutuskan untuk mulai bertanya, meski hanya perlahan. Rangga, aku menemukan beberapa dokumen. Aku perlu penjelasan, katanya dengan suara mantap, tetapi hatinya bergetar. Rangga tersenyum kaku, mencoba memutarbalikkan fakta. Dokumen itu? Kau salah paham, Andin. Itu bukan apa yang kau pikirkan. Ibu hanya sedang menjaga privasi keluarga, katanya, nada yang terdengar menenangkan tetapi jelas berusaha menutupi kepanikan. Andin menatap matanya, membaca setiap gerakan tubuhnya, dan menyadari kebohongan itu hampir tak bisa disembunyikan lagi. Malamnya, Andin duduk di balkon rumah dengan Mira. Angin malam menyapu wajahnya, tapi tidak mampu menenangkan gelombang emosinya. Mira, aku marah, sakit, tapi aku lega. Akhirnya ada bukti nyata, bisiknya. Mira menepuk tangan Andin, memberi dorongan. Ini saatnya kau mulai menyusun langkah selanjutnya. Jangan biarkan emosi menguasai, tapi gunakan bukti itu untuk strategi. Mereka bisa saja mencoba memutarbalikkan semuanya lagi. Kembali ke rumah, Andin menatap map biru yang kini terasa seperti senjata sekaligus beban. Setiap bukti yang ia temukan semakin menguatkan posisinya, tetapi juga menambah risiko. Ia tahu, menghadapi Rangga dan Bu Ratna secara langsung bisa memicu pertengkaran hebat, bahkan kemungkinan penghancuran rumah tangga. Tekanan batin baru terbentuk, antara dorongan untuk menghadapi kebenaran dan ketakutan akan konsekuensi yang mungkin menghancurkan segalanya. Andin menatap ruang tamu yang tampak tenang, napasnya masih berat, tangan gemetar memegang map biru. Ia menyadari bahwa langkah selanjutnya bukan hanya tentang bukti, tetapi juga strategi dan keberanian. Keputusan kecil tapi berisiko menunggu, menghadapi Rangga dan Bu Ratna sekarang atau mengumpulkan lebih banyak bukti sebelum konfrontasi. Tekanan emosionalnya semakin tajam, dan posisi Andin semakin kritis. Sejak menemukan bukti bahwa Bu Ratna pura-pura lumpuh, Andin merasa dorongan untuk bertindak semakin kuat. Malam itu, ia duduk di ruang kerjanya, map biru dan dokumen-dokumen rahasia tersebar di meja. Napasnya tersengal, tapi matanya penuh tekad. Tekanan batin yang sebelumnya berupa kebingungan dan kecurigaan kini berubah menjadi strategi yang hati-hati. Ia tidak akan langsung menyerang, tetapi mulai mengumpulkan semua bukti yang bisa menghancurkan kebohongan keluarga Rangga. Pagi harinya, Mira datang membawa beberapa amplop berisi dokumen lama dan foto-foto yang menunjukkan pola manipulasi dan kebohongan Bu Ratna dan Rangga selama bertahun-tahun. Andin, ini beberapa bukti tambahan. Aku juga berhasil berbicara dengan beberapa saksi lama, mantan karyawan keluarga Rangga, dan teman lama Rangga. Mereka bersedia memberi kesaksian jika kau memerlukan, kata Mira sambil menaruh dokumen itu di meja. Andin menatapnya, perasaan campur aduk, lega karena ada bukti tambahan, tapi juga tegang karena mengetahui konsekuensi besar jika semua ini sampai ke tangan yang salah. Andin mulai menata dokumen-dokumen itu, menyusun kronologi kebohongan dan manipulasi yang selama ini tersembunyi. Ada bukti transfer rahasia, surat-surat kontrak properti yang ditandatangani Rangga tapi disembunyikan, dan rekaman video yang menunjukkan Bu Ratna bergerak bebas di rumah saat tidak ada yang melihat. Semua bukti itu kini menjadi senjata Andin, tetapi juga beban emosional yang berat. Ia harus berhati-hati, karena satu kesalahan kecil bisa menghancurkan rumah tangga sekaligus dirinya sendiri. Siang harinya, Rangga masuk ke ruang tamu, tampak santai tetapi ada ketegangan yang sulit disembunyikan di matanya. Andin, kau kelihatan serius sekali. Apa yang kau lakukan? Tanyanya, mencoba menenangkan sambil tetap mengawasi gerak-gerik Andin. Andin menatapnya, mengetahui bahwa Rangga mulai tersudut secara emosional. Ego dan pembenaran diri Rangga mulai muncul. Ia defensif, mencoba menutupi kepanikan dengan senyum yang dibuat-buat. Tekanan emosional Andin meningkat. Ia sadar bahwa Rangga sudah mulai curiga, dan langkah selanjutnya harus lebih strategis. Malamnya, Andin dan Mira duduk di balkon, meninjau semua bukti yang telah dikumpulkan. Andin, kau harus memastikan semuanya rapi. Rangga akan mencoba memutarbalikkan fakta. Jika kau tidak hati-hati, semua bisa gagal, kata Mira, nada serius. Andin mengangguk,
Hatinya terasa berat, tetapi ada rasa lega. Ia merasa untuk pertama kali memiliki kendali dalam situasi ini. Tekanan batin kini bukan hanya ketakutan, tapi juga tanggung jawab dan tekad. Sementara itu, Bu Ratna tetap berpura-pura lemah. Namun Andin tahu bahwa pura-pura itu hanyalah lapisan manipulasi. Setiap kali Bu Ratna menyinggung kelemahannya, Andin merasa dorongan untuk meneliti lebih dalam muncul. Ia sadar, Bu Ratna dan Rangga adalah lawan yang berbahaya, tetapi kini ia tidak lagi pasif. Strategi balasnya mulai terbentuk. Bukti, saksi, dan kronologi manipulasi menjadi fondasi untuk menghadapi mereka. Andin menutup map biru, menatap ruang tamu yang tampak tenang. Rangga duduk di sofa, tersenyum tipis, tidak tahu bahwa Andin kini sedang menyusun strategi untuk menghadapi mereka. Tekanan batin baru terbentuk. Ia tahu keputusan kecil tapi berisiko menunggu. Apakah langsung menghadapi Rangga dan Bu Ratna, atau menunggu waktu yang tepat sambil menyiapkan bukti lebih lengkap? Gelombang marah, sakit hati, dan tekad bercampur menjadi dorongan untuk langkah besar berikutnya. Sejak malam sebelumnya, Andin tidak bisa menenangkan pikirannya. Map biru berisi bukti-bukti manipulasi dan kebohongan Rangga serta Bu Ratna tergeletak di pangkuannya. Setiap dokumen terasa seperti pemberat sekaligus senjata. Tekanan batin yang sebelumnya berupa kebingungan dan rasa takut kini memuncak menjadi tekad. Ia harus menghadapi mereka secara langsung, menuntut kejujuran yang selama ini ditutup-tutupi. Pagi itu, Andin duduk di ruang tamu, menatap Rangga dan Bu Ratna yang duduk di sofa berseberangan. Napasnya berat, jantung berdebar kencang. Rangga, Ibu, aku tidak bisa terus tinggal dalam kebohongan ini. Aku tahu segalanya, ucap Andin, suara mantap tetapi jelas gemetar oleh campuran marah dan sakit hati. Matanya menatap Bu Ratna, yang pura-pura menunduk di kursi roda, wajahnya tampak tenang di permukaan. Namun tatapan Andin menembus kepura-puraan itu. Rangga menegakkan badan, senyumnya tegang. Andin, jangan buru-buru menilai. Kau salah paham, katanya dengan suara lembut, mencoba memutarbalikkan fakta. Namun kali ini, matanya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan. Retakan mulai muncul, topeng ketenangan yang selama ini ia gunakan mulai lepas. Andin merasakan tekanan emosional memuncak. Rasa marah bercampur lega karena akhirnya kebenaran mulai terlihat di depan mata. Bu Ratna menarik napas panjang, pura-pura lemah, tetapi jari-jarinya menekan sandaran kursi dengan tegang. Andin, jangan membuat keputusan gegabah. Aku hanya menjaga rumah tangga ini. Jangan salahkan kami atas apa yang kau pikirkan, katanya, suara lembut tapi jelas sebagai upaya manipulasi terakhir. Andin menatap matanya, menyadari betul bahwa kepura-puraan itu hanyalah permainan. Tekanan emosionalnya meningkat drastis, frustrasi, marah, dan sakit hati bercampur menjadi dorongan yang membakar tekadnya. Andin, aku, Rangga mulai berkata, tapi Andin mengangkat tangan, menghentikannya. Tidak, Rangga. Aku sudah melihat semua bukti. Aku tahu tentang rekening rahasiamu, transaksi properti, dan kebohongan ibu tentang kondisi kesehatan. Aku tidak bisa lagi tinggal dalam kebohongan ini, kata Andin, suaranya mulai tegas dan tegang. Kali ini, Rangga tidak bisa memutarbalikkan fakta sepenuhnya. Kepanikan di matanya terlihat jelas. Ruang tamu menjadi sunyi, hanya terdengar napas mereka masing-masing. Andin merasakan gelombang emosi menghantam. Sakit karena pengkhianatan yang selama ini tersembunyi, marah karena dipermainkan, tetapi lega karena akhirnya kebenaran terlihat jelas. Tekanan emosionalnya memuncak. Ia tahu bahwa langkah selanjutnya bukan lagi sekadar konfrontasi verbal. Ia harus membawa semua bukti ini ke pihak berwajib agar kebenaran tidak bisa diputarbalikkan lagi. Malam harinya, Andin duduk di balkon rumah, Mira duduk di sampingnya. Angin malam menampar wajah mereka, tapi tidak mampu menenangkan gelombang emosinya. Mira, aku sudah menghadapi mereka. Rangga masih menyangkal sebagian, Bu Ratna tetap pura-pura lemah, tapi aku merasa lega karena retaknya topeng mereka sudah terlihat, kata Andin, suara lembut tapi tegang. Mira menepuk tangannya. Ini saatnya kau menyiapkan langkah selanjutnya. Tekanan batin akan semakin berat, tapi kau sudah di jalur yang benar. Jangan biarkan emosi menghalangi strategi. Kembali ke ruang tamu, Andin menatap Rangga dan Bu Ratna yang kini duduk diam, tidak berani menatap langsung.
Napas Andin berat, tangan gemetar memegang map biru, tapi matanya penuh tekad. Tekanan emosional baru terbentuk. Ia tahu bahwa keputusan kecil tapi berisiko menunggu. Apakah langsung membawa bukti ke pihak berwajib, atau menunggu waktu yang lebih tepat untuk memastikan semua bukti lengkap dan saksi siap? Gelombang marah, sakit hati, dan tekad bercampur menjadi dorongan yang akan menentukan langkah besar berikutnya. Andin menutup map biru, menatap mereka dari jarak dekat, mengetahui bahwa kebenaran telah mulai terbuka, dan langkahnya selanjutnya akan menentukan masa depan rumah tangganya. Sejak malam sebelumnya, Andin merasakan jantungnya berdetak tak henti. Map biru berisi bukti-bukti manipulasi, kebohongan, dan penyalahgunaan kekuasaan Rangga dan Bu Ratna terasa lebih berat daripada sebelumnya. Tekanan batin yang semula berupa ketakutan dan kecurigaan kini berubah menjadi tekad yang membara. Ia harus bertindak. Malam itu, Andin menatap dokumen itu sekali lagi, napasnya dalam-dalam, menenangkan diri sebelum langkah besar besok. Pagi harinya, Andin dan Mira pergi ke kantor polisi. Semua dokumen, bukti transfer rekening, kontrak properti, foto-foto, dan video diserahkan dengan hati-hati, dijelaskan kronologinya. Mira berdiri di samping Andin, menegaskan detail saksi dan bukti tambahan yang telah dikumpulkan. Andin, semuanya akan tercatat. Kau sudah melakukan hal yang benar, bisik Mira. Andin menelan ludah, perasaan campur aduk. Lega karena akhirnya kebenaran berada di jalur hukum, tetapi takut menghadapi konsekuensi Rangga dan Bu Ratna. Sementara itu, di rumah, Rangga dan Bu Ratna mulai merasakan gelombang panik. Rangga berusaha menenangkan dirinya, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan ketakutan. Andin, ini tidak perlu dibesar-besarkan. Kita bisa selesaikan secara internal, katanya lewat telepon, nada lembut tapi penuh manipulasi. Bu Ratna berdiri di sampingnya, pura-pura menangis, menekankan rasa bersalah dan menekankan emosinya untuk memanipulasi Rangga agar tetap tenang. Namun Andin tidak tergoyahkan. Ia menutup telepon, menatap Mira, dan berkata dengan mantap, "Aku harus tegas. Tidak ada kompromi lagi. Mereka sudah menipu, memanipulasi, dan mengkhianatiku selama 4 tahun. Ini batasanku." Tekanan batin Andin memuncak. Ia merasakan sakit hati, marah, tetapi juga kekuatan baru yang lahir dari kepastian bahwa langkahnya benar. Ketika Rangga akhirnya datang ke rumah untuk mencoba manipulasi terakhir, Andin menghadapi langsung. "Rangga, aku tahu semua yang kau dan ibu lakukan. Aku menyerahkan bukti itu ke polisi dan media. Aku tidak akan membiarkan kalian memutarbalikkan kebenaran lagi," kata Andin dengan suara tegas, mata menatap lurus ke matanya. Rangga menelan ludah, ego dan rasa bersalahnya bertarung, tapi ia tetap mencoba membenarkan diri. "Andin, kau terlalu drastis. Aku tidak seperti yang kau pikirkan," katanya, tapi Andin hanya tersenyum tipis, menahan amarah. Bu Ratna menatap dari kursi roda, pura-pura lemah, mencoba menimbulkan rasa bersalah. "Andin, jangan lakukan ini. Kau akan menyesal," katanya. Andin menatap matanya, membaca kepura-puraan itu, dan hatinya dipenuhi dengan rasa tegas. Tidak ada lagi kompromi. Tekanan emosional mencapai puncaknya, dorongan untuk menetapkan batasan tidak bisa ditunda. Rangga mencoba meraih tangan Andin, mencoba menenangkan, merayu, bahkan mengancam secara emosional. Tapi Andin menepis dengan mantap. "Ini batasanku, Rangga. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi manipulasi. Aku harus melindungi diri dan kebenaran," katanya. Rangga terpaku, ego dan rasa bersalah bertarung di matanya. Penyesalan muncul, tetapi ego membuatnya menolak sepenuhnya untuk mengakui kesalahan. Malam itu, Andin duduk di balkon rumah, Mira di sampingnya. Angin malam menampar wajah mereka, tapi Andin merasa lega sekaligus berat. Hubungan dengan Rangga telah benar-benar runtuh. Tidak ada lagi ruang untuk kompromi. Tekanan batin baru terbentuk. Rasa sakit dan kehilangan bercampur dengan kekuatan dan tekad yang baru. Ia tahu langkah selanjutnya akan menentukan arah hidupnya sendiri, jauh dari bayang-bayang kebohongan dan manipulasi. Andin menatap langit malam, map biru di pangkuannya, napas teratur tapi hatinya tetap tegang. Keputusan besar telah diambil, menghadapi kebenaran, menetapkan batasan, dan membiarkan hukum berjalan.
Tekanan emosional mencapai puncak, konflik utama kini berada di garis nyata, dan masa depan Rangga serta Bu Ratna kini benar-benar tergantung pada konsekuensi dari bukti yang telah ia serahkan. Pagi itu, kota terasa berbeda bagi Andin. Televisi menayangkan Rangga dan Bu Ratna dibawa polisi dari rumah mereka. Wajah mereka pucat dan panik. Topeng kekayaan dan kepura-puraan yang selama ini mereka pertahankan hancur seketika. Semua kebohongan, manipulasi, dan penyalahgunaan kekuasaan yang menindas Andin selama 4 tahun kini terbuka untuk umum. Andin duduk di sofa ruang tamu, menatap layar dengan dada sesak, campuran sakit hati, marah, dan lega yang sulit diurai. Di layar, kamera menangkap petugas mengawal Rangga dan Bu Ratna ke mobil tahanan. Tangan mereka diborgol, ekspresi Rangga tersudut dan cemas, sementara Bu Ratna mencoba menampilkan wajah lemah yang selama ini digunakan untuk memanipulasi. Namun kali ini, semua itu tidak lagi menipu siapapun. Hukum dan publik menyaksikan semuanya. Andin menundukkan kepala, napasnya berat. Meski lega karena kebenaran akhirnya menang, hatinya tetap terluka, menyadari betapa ia telah ditipu selama bertahun-tahun. Mira duduk di sampingnya, menepuk tangan Andin. Andin, kau sudah melakukan hal yang benar. Kau berdiri teguh untuk diri sendiri, dan itu yang terpenting. Bab masa lalu ini harus ditutup sekarang. Kau berhak bahagia tanpa bayang-bayang mereka lagi, kata Mira, suara lembutnya menenangkan tapi penuh dorongan. Andin menunduk, air mata mengalir, meresapi kata-kata Mira yang menegaskan kekuatan dan keputusan yang selama ini ia ragu-ragu ambil. Andin bangkit dari sofa, membuka jendela ruang tamu, menatap kota yang sibuk di luar. Angin pagi menampar wajahnya, membawa rasa lega sekaligus getir. Ia merasakan marah pada kebohongan, manipulasi emosional, dan pengkhianatan Rangga yang menolak sepenuhnya untuk mengakui kesalahannya sebelum runtuh di hadapan hukum. Tetapi bersamaan dengan itu, ada rasa lega yang dalam, kebebasan yang selama ini ia rindukan kini menjadi nyata. Siang harinya, Andin dan Mira bertemu di sebuah kafe yang tenang. Aku masih sulit percaya semuanya berakhir seperti ini, kata Andin, suara lembut tapi masih mengandung luka. Mira menepuk tangannya lagi. Itu wajar. Emosi campur aduk, Andin. Tapi ingat, kau sudah membuat keputusan terbaik. Kau melindungi dirimu, dan sekarang saatnya membangun hidup baru tanpa bayang-bayang mereka. Andin mengangguk, menyadari bahwa langkah selanjutnya adalah melanjutkan hidup tanpa trauma masa lalu. Malam harinya, Andin duduk di balkon rumah, memandang langit malam yang tenang. Map biru yang dulu terasa berat kini telah dikemas rapi dan disimpan di lemari. Hatinya masih bergetar dengan emosi, sakit, marah, lega, dan damai sekaligus. Ia menyadari keberanian, ketekunan, dan strategi yang ia jalankan telah membawanya ke titik ini, di mana ia bebas dari manipulasi dan kebohongan. Andin tersenyum tipis, mengenang perjalanan panjang 4 tahun terakhir. Meskipun Rangga dan Bu Ratna kini menghadapi konsekuensi hukum, luka emosional mereka meninggalkan bekas. Tetapi kini Andin memiliki kekuatan baru, keteguhan, keberanian, dan kemampuan menetapkan batasan bagi dirinya sendiri. Tekanan emosional berubah menjadi motivasi untuk hidup mandiri dan membangun babak baru kehidupannya. Andin menatap jendela kamar, mata berkaca-kaca tapi penuh tekad. Ia tahu Rangga dan Bu Ratna sudah resmi ditahan, bab kelam telah ditutup, dan kini saatnya membuka halaman baru. Tekanan batin baru terbentuk, menjaga keseimbangan antara mengingat masa lalu dan menatap masa depan, mengambil langkah kecil tapi berisiko menuju kebebasan emosional penuh. Pagi itu, Andin membuka jendela rumahnya, menatap cahaya matahari yang lembut menyinari ruang tamu. Udara segar membawa perasaan tenang yang baru pertama kali ia rasakan setelah 4 tahun penuh kebohongan dan manipulasi. Map biru yang dulu berisi bukti-bukti Rangga dan Bu Ratna kini tersimpan rapi di lemari, sebuah simbol bahwa bab kelam hidupnya telah resmi ditutup. Tekanan batin yang selama ini menekan hati dan pikirannya perlahan mereda, digantikan oleh rasa lega dan kekuatan yang lahir dari keputusan-keputusan berani yang telah ia ambil. Andin memulai hari dengan rutinitas yang dulu sering ia abaikan karena ketegangan rumah tangga, menyiapkan sarapan sendiri, membaca berita, dan merencanakan jadwal kerja. Ia tersenyum tipis ketika melihat email masuk dari kantor lama yang menawarkan proyek baru,
Kesempatan untuk membangun karirnya sendiri tanpa bayang-bayang suami dan mertua yang mengekang. Tekanan emosionalnya bergeser dari ketakutan dan kecurigaan menjadi semangat, dorongan untuk menegakkan harga diri dan fokus pada dirinya sendiri. Siang harinya, Mira datang berkunjung. "Bagaimana rasanya hidup tanpa bayang-bayang mereka?" tanya Mira sambil menatap Andin dengan hangat. Andin tersenyum, matanya berbinar, tapi lembut. "Awalnya aneh, tapi aku merasa bebas. Bebas dari kebohongan, bebas dari manipulasi. Sekarang aku bisa memilih untuk fokus pada diriku sendiri dan orang-orang yang tulus mendukungku." Mira mengangguk, menepuk tangan Andin dengan penuh penguatan. Kehadiran Mira menjadi simbol nyata bahwa dukungan tulus itu masih ada, dan Andin kini belajar membedakan orang-orang yang layak berada di hidupnya. Sore harinya, Andin berjalan di taman dekat rumah. Angin sepau-sepau menampar wajahnya, daun-daun berguguran, dan suara anak-anak bermain terdengar riang. Ia mengingat kembali semua tekanan batin yang pernah menghimpitnya, kecurigaan yang terus tumbuh, rasa sakit hati akibat pengkhianatan, dan ketakutan menghadapi kenyataan. Semua itu kini terasa seperti beban yang telah ia lepaskan. Andin menyadari bahwa rasa sakitnya dulu bukan untuk disimpan, tetapi menjadi pelajaran berharga, menghargai diri sendiri, menetapkan batasan, dan berani menghadapi kebenaran. Malamnya, Andin duduk di balkon, Mira duduk di sampingnya dengan teh hangat di tangan. Mereka menatap langit malam yang tenang, bintang-bintang berkedip lembut. "Aku ingin hidup ini berbeda," kata Andin, suaranya lembut tapi tegas. "Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi manipulasi. Aku ingin membangun hidup yang damai, tapi tetap kuat." Mira tersenyum, menepuk tangannya lagi. "Kau sudah memulainya, Andin. Bab ini ditutup, tapi hidupmu baru saja dimulai." Dalam hati, Andin merasakan campuran emosi, lega karena kebenaran menang, marah yang telah tersalurkan melalui strategi dan konfrontasinya, dan damai karena kini ia memegang kendali atas hidupnya sendiri. Tekanan batin yang dulu menekan menjadi motivasi. Ia belajar bahwa kekuatan bukan hanya dari membalas, tetapi dari kemampuan berdiri teguh, menetapkan batas, dan menjaga diri sendiri. Andin menatap jendela kamar, mata berkaca-kaca tapi penuh tekad. Map biru tetap tersimpan rapi, simbol masa lalu yang sudah selesai, sementara pikirannya fokus pada hari esok yang bebas dan penuh kemungkinan. Tekanan batin baru terbentuk, bukan lagi ketakutan atau kebingungan, tetapi kesiapan untuk membangun kehidupan baru dengan damai, tegar, dan mandiri. Dengan napas tenang dan hati yang ringan, Andin menutup mata sejenak, siap menghadapi dunia baru yang sepenuhnya miliknya. Setiap orang berhak hidup dengan jujur, tegar, dan bebas dari manipulasi atau kebohongan orang lain. Jangan pernah takut menghadapi kebenaran, karena keberanian untuk berdiri teguh akan membawa ketenangan dan kekuatan batin. Hargai diri sendiri, tetapkan batas, dan pilihlah lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kebahagiaan Anda. Ingat, pengalaman pahit bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengajarkan kita menjadi lebih bijak dan kuat. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Andin hingga babak terakhir ini. Semoga kisah ini menginspirasi Anda untuk tetap tegar, menghargai diri sendiri, dan berani menghadapi kenyataan dalam hidup. Semoga setiap langkah Anda selalu membawa kebaikan dan kedamaian. Salam hangat dan penuh semangat dari kami untuk Anda.